ada anak-anak muda, saya mau bicara data dulu deh, kita lihat sama-sama. Apa sih impian kita hidup? Pasti kebanyakan impian kita hidup yang pertama mau punya duit, bener nggak? Kalau orang ada hidup nggak mau punya duit, ya silakan tinggal di gunung, silakan tanam sendiri Bapak Ibu, panen sendiri Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, jahit baju dari karung goni, silakan Bapak Ibu. Tapi faktanya hari ini banyak orang punya masalah keuangan, keluarga cerai, benar tidak? Dan saya pernah alami bagaimana hampir kedua orang tua saya cerai hanya gara-gara utang 1 miliar. Saya selalu dipukul Bapak Ibu. Pulang sekolah dipukul, saya tidak tahu kenapa ya, saya kejam sekali. Pulang sekolah kotor baju sini kuning Bapak Ibu, kan habis kimem biasa nak pulau Bapak Ibu. Kenapa kotor sekali bajumu? Oh, dihantam lagi saya Bapak Ibu. Dan saya pernah dihantam sama Pak Haji Bapak Ibu itu sampai mimisan Bapak Ibu. Dan saya baru tahu kondisi itu, ayah saya dan ibu saya terlilit utang dan hampir cerai Bapak Ibu. Saya tahu bagaimana gak enaknya ketika punya utang, keluarga saya punya utang, orang tua saya punya utang. Dan makanya apa sih tujuan kita hidup? Salah satunya punya cukup uang. Benar tidak? Apalagi impian kita kebanyakan hari ini bagi yang muda-muda Pak, menikah, benar tidak? Seromantis apapun Anda di TikTok sampai FYP, kalau tidak ada kedua buku ini, tidak romantis di mata Tuhan. Saya tidak romantis Bapak Ibu, saya tidak romantis di sosmed Bapak Ibu, tapi yang setidaknya dari hasil kerja sama saya dan istri lahirlah 2 anak Bapak Ibu. Tidak perlu romantis di dunia maya Bapak Ibu, tapi romantislah di dunia nyata Bapak Ibu. Karena banyak Bapak Ibu orang, wih cantik sekali fotonya, I love you sayangku, di rumah mana uang susu, habis pokoknya namu, tadi kau beli sana, aduh, cari ke uang, pas di foto I love you my darling, love you full every day, every way. Di rumah Bapak Ibu terbang-terbang piring Bapak Ibu. Di Ternate tidak ada. Tidak ada. Di Sidrap banyak Bapak Ibu. Di Sidrap banyak. Di Ternate tidak ada ya. Iya, tidak ada. Jangan sampai tidak tersinggung nggak pulang. Ya? Oke, nah apalagi sih impian kita minimal. Kalau kita nggak bisa jalan-jalan ke banyak negara, minimal selama kita hidup, kita bisa naik ke tanah suci. Betul tidak? Arab Saudi itu luar negeri atau Indonesia Bapak? Luar. Otomatis sejak dari dulu memang sudah diperintahkan Allah kita untuk buat paspor. Karena Allah tahu orang Indonesia itu jauh dari Arab Saudi, buat mau paspor baru pergi ke Arab Saudi. Makanya Bapak Ibu sekalian, haji itu sangat penting dalam kedudukan Islam. Anda bisa lihat langsung, sama dengan Anda jalankan bisnis Tian Bapak Ibu. Bagaimana agar Anda yakin? Ya sudah, lolos trip Cina Bapak Ibu, lihat perusahaannya langsung, Anda pegang temboknya, oh betul tahu ada di, kira main-main gitu. Atau perlu kalau ada mobil situ pasang kaki kita diinjak ban, wih sakit banget. Betulan nih nanti ini Bapak Ibu. Nah apalagi impian kita Bapak Ibu, mau punya mobil, dan yang terakhir mau punya rumah. Ya let's say ini semua impian kita. Kalau bahasanya it's my dream Mas, ya ini impian saya Mas. Tapi kita bicara fakta dulu deh, kita lihat dulu deh. Kan hari ini kita dihadapi sama hal ini, cari kerja atau cari uang. Benar tidak? Saya nggak bahas cari pacar ini, enggak. Saya bahas cari kerja atau cari uang. Nah kita lihat dulu nih, kalau cari kerja, setuju nggak harus lamar sana sini? Setuju? Setuju. Siapa yang pernah melamar ditolak sampai sekarang nggak diterima kerja ada? Jangan angkat tangan. Ya. Kalau cari uang nggak perlu lamaran kerja Bapak Ibu, cukup jual ini jual itu selesai. Ada keuntungan. Cari kerja harus punya ijazah Bapak Ibu. Adakah ijazah TK Bapak Ibu? Ada? Bisa dipakai kerja ijazah TK? Tidak. Tapi cari uang biar Anda SD. Kalau Anda tahu hitung-hitung, tahu bisnis, insya Allah Anda dapat tuh. Yang ketiga, kalau cari kerja belajarnya harus di pendidikan formal. Harus sekolah Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Kalau cari uang,
Cukup nanya ke orang yang sudah sukses. Tanya nih ke Pak Dodi, gimana nih Pak Dodi bisa sukses? Tanya aja. Caranya dia akan berikan dan Anda pasti bisa sukses. Dan yang terakhir, kalau cari kerja itu pasti banyak kerjaan, cari uang pasti banyak uang. Ya ini aja Bang. Cuma memang sejatinya Bapak Ibu, para calon-calon mertua lebih suka calon menantu yang ada seragamnya Bapak Ibu, yang ada pangkatnya Bapak Ibu, yang warnanya apa Bapak Ibu? Coklat Bapak Ibu. Ini benar Bapak Ibu. Saya pernah melamar istri saya, satu calonnya Bapak Ibu itu dokter Bapak Ibu, sedangkan saya yang jual obat Bapak Ibu. Secara pendidikan lulusan kedokteran saya Bapak Ibu ilmu komunikasi, jago bicara. Tapi kenapa bisa saya taklukkan hati mertua saya Bapak Ibu? Karena saya percaya Pak Abdi bilang, jatuh satu kali, bangkit 1000 kali. Nah, sekarang kita buka-bukaan nih, tahu nggak berapa sih gaji orang di Maluku Utara ini? Tahu nggak? Kita lihat rata-rata UMP di Maluku Utara berapa? 2.862. Pertanyaan saya, apakah semua orang Maluku Utara digaji 2,8? Tidak. Makassar 3 juta lebih gaji Bapak Ibu. Teman saya sarjana kerja 1,5 gajinya. Di sini 2,8 juta. Lihat teman-teman, tak lihat keluarga. Berapa banyak yang punya gaji 2,8? Anda bisa hitung. Tapi ingat, kan kita mau punya impian tadi, benar nggak? Kita mau punya rumah, mau naik haji, kita mau menikah, kita mau juga Bapak Ibu beli mobil. Nah, makanya saya lihat ini. Anggap aja Anda adalah seorang ASN, Anda diterima, atau Anda adalah seorang karyawan dan Anda punya gaji yang cukup bagus dan Anda ingin membeli mobil ini. Mobil apa ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Avia. Nah, kita lihat nih simulasi kreditnya biar Anda paham. Yang mau punya mobil, ini hitungan di Jawa Bapak Ibu. DP berapa? 19 juta. Tadi saya cerita-cerita sama Pak Muksin, DP Brio di sini 30 juta, betul tidak? Cicilan Bapak Ibu ini cuma 2,8 juta selama 5 tahun. Di sini Pak Muksin kalau nggak salah bilang tadi Bapak Ibu, itu cicilan 4 juta lebih. 5 tahun 4 juta mas cicil hanya untuk punya Honda Brio Bapak Ibu. Berarti kalau tadi gaji Anda 2,8 juta, tidak mungkin Anda punya mobil, betul tidak? Cicilan mobil 4 juta Bapak Ibu, gaji 2,8 juta. Mungkin uang yang lain dari skater Bapak Ibu, jackpot mungkin dia dapat. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini baru bahas mobil Bapak Ibu. Saya kasih lihat Anda data, bayangkan kalau Anda mau beli rumah. Rumah di Ternate, Anda lihat cicilan Bapak Ibu 1,8, 2,3, ada yang hitung minimalis sempit sekali 900.000 per bulan selama 20 tahun. Baru bahas rumah, baru bahas mobil, Anda sudah butuh hampir 5 juta loh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bilang saya sudah cukup loh, gaji saya 2,8 juta, saya sudah cukup gaji saya 2,5 juta, yes, untuk kebutuhan sendiri cukup. Tapi ketika Anda punya impian mau punya rumah, mau punya mobil, itu belum cukup Bapak. Ini kan di Ternate betul Pak ya? Perumahan Safira, Bukit Lestari, ini bukan Makassar Bapak Ibu. Saya ambil di Facebook, saya cari Bapak Ibu satu hari satu malam 24 jam kali 2 Bapak Ibu. Biar Anda lihat fakta, karena saya nggak enak ngomong Bapak Ibu kalau tidak ada fakta. Nanti kalau saya bilang, dari mana tahu kok dari Makassar, kalau makanya saya tinggal di Ternate. Yes, saya kalah kalau begitu. Tapi kalau ada data, betul tidak Bapak Ibu? Hitung aja Bapak Ibu 1,8 cicilan rumah. Atau nggak salah, 1 juta lah cicilan rumah. Cicilan mobil Bapak Ibu 5 juta. Berarti sudah 6 juta. Nah, kita lihat lagi yang cowok yang mau menikah, yang katanya I love you full sama ceweknya, tunggu mi sayang, saya pasti datang ke rumah tak. Iya datang buat terang bulan. Yang mau menikah laki-laki yang Anda kerja sekarang, Anda nabung pun 1 juta, Anda butuh 4 tahun baru terkumpul 50 juta. 1 juta
kalau cowok Anda kalau nabung sebulan 100.000, astagfirullahaladzim. Masih Anda percaya sama laki-laki demikian, Bapak Ibu? Sudah percaya. Yang laki-laki minta maaf ini, Ces. Kita sudah gak menikah, jadi aku tahu Bapak Ibu. Tambah mau menikah 1 juta berarti 7 juta rupiah. Menikah, tabung menikah, cicil mobil, cicil rumah. Gaji tadi berapa? 2,8 juta. Dan mana sisanya? Mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas Bapak Ibu, makanya ada yang curhat Bapak Ibu, ibu rumah tangga di sosmed. Anda lihat. Saya perlihatkan ke Anda. Apa dia bilang di situ Bapak Ibu? Ingat. Dapat uang dari suaminya sekitar 2,5 juta setiap bulan. Di Ternate besar atau tidak? Uang rumah tangga 2,5 besar atau tidak? Kecil. Woi, kecil. Padahal dikasih sama suami 1 juta. Nah, coret-coret pengeluaran bulan ini nggak beli beras. Kenapa nggak beli beras? Karena dapat beras dari kantornya. Mungkin kerja di Bulog, mungkin. Mungkin Bapak Ibu ya. Apa yang dia beli Bapak Ibu? Kita lihat cicilan rumah 850.000, listrik 2,5, SPP 200.000, apa lagi saya kurang 70.000 itu apa atau Bapak Ibu? Intinya dia total semuanya sama beli belanja bulanan, belanja mingguan 630.000 tambah 1.480.000, uang yang tersisa 80.000 rupiah. Tidak ada cicilan motor, tidak ada beli bensin motor, tidak ada cicilan mobil. Dan bagi Anda yang tadi bicara sama ceweknya, nanti menikahi kok sayang, tenang. Kita tidak ada uang, cinta kita akan perjuangkan. Pergi Alfamart, Pak saya mau beli popok, mau belanja pakai apa? Cinta saya. Tidak mungkin. Silakan pergi dulu ke rumah sakit jiwa. Makanya yang cewek juga jangan gara-gara cowok terlalu hebat kata-katanya karena dia krokodil atau buaya. Anda langsung, cowokku puitis sekali. Lebih baik yang diam-diam, tapi tiba-tiba datang ke rumah tak, om saya mau lamar anak tak. Cari dan jawabannya ada di mana? Biasanya ciri-cirinya Bapak Ibu, setiap hari Sabtu atau hari Minggu hadir OP, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kedua Bapak Ibu, kalau bicara Bapak Ibu, UUT, apa itu? Ujung-ujungnya bahas TN. Pertama bahas proyek miliaran, ngomong-ngomong. Kira-kira mau tidak kalian sehat dan punya uang? Ayo hadir ke OP. Dan biasanya di tasnya atau di kantongnya ada tiket OP Bapak Ibu. Itulah ciri-ciri orang yang diam-diam akan meminang dan melamar Anda. Mohon berikan aplaus untuk orang TN. Nah, saya ada pertanyaan nih. Yang muda-muda, halo yang muda-muda, halo. Halo, yang ibu-ibu ya. Tidak ada yang salah Anda mau kerja sambil kuliah, Anda mau kuliah atau mau sekolah saja, atau Anda mau kerja saja, tidak membangun bisnis atau bangun bisnis sambil kerja, silakan. Tapi saya cuma mau sampaikan satu hal sama ini. Anda tahu apa ini Bapak Ibu? Sosial media. Ada orang bilang buat konten YouTube dapat duit, dapat nggak? Dapat AdSense dari YouTube. Anak muda paham sekarang. Ada yang hobinya live di TikTok, dapat gift ditukar dari uang, benar nggak? Sampai setiap malam pasti ada di TikTok begini matanya. Ya terima kasih ya silakan stikernya ayo dikirim. Bahkan ada yang jadi TikTok affiliate juga, benar nggak? Jualin produknya orang, dapat keuntungan dari situ. Nah, Facebook juga ngasihin uang nggak? Masih. Instagram ngasihin uang. Saya akui semua ini dan saya punya teman Bapak Ibu yang sudah dapat jutaan rupiah dari sini, yes. Tapi ingat, paradigma umum. Kapan mereka nggak bekerja, nggak punya duit? Bisnis ini Bapak Ibu, saya lihat teman saya, awal dia buat konten YouTube, cover lagu itu sampai jutaan Bapak Ibu. Bahkan dia pernah nyanyi sepanggung sama Anji Drive. Lagu melepaskanmu Bapak. Dia nyanyi di hadapan orang. Akun Instagramnya sampai centang biru Bapak Ibu. Saking banyaknya orang yang lihat lagunya Bapak Ibu.
Sekarang Bapak Ibu, Anda mau tahu Bapak Ibu banting setir Bapak Ibu? Jadi apa Bapak Ibu? Buat konten-konten lucu Bapak Ibu. Padahal sudah pernah dapat duit jutaan, puluhan juta dari YouTube. Kenapa banting setir? Bukan aset. Hanya penghasilan aktif. Kapan kerja dapat, kapan nggak kerja nggak dapat. Di bisnis ini Bapak Ibu, silakan upload Bapak Ibu. Nah, saya main TikTok main, saya main Instagram main Bapak Ibu, Facebook main. Tapi saya selalu memainkan Instagram, TikTok dan lain sebagainya hanya sebatas lifestyle, hanya sebatas promosi produk, hanya sebatas membranding diri saya adalah orang fitness. Tapi saya nggak pernah dari TikTok, nggak pernah dari Instagram saya berusaha buat konten sehingga orang bayar saya nggak. Tapi saya jujur 100% penghasilan saya itu semua murni dari bisnis fitness. Nah, kenapa saya bilang demikian? Pahami kembali Bapak Ibu. Ini kan setiap minggu hadir di otak Anda. Saya rasa leader-leader yang besar pun ini sudah paham Bapak Ibu. Kerja dapat penghasilan, nggak kerja nggak dapat penghasilan. Bisnis ini Bapak Ibu, ini yang kita kejar Bapak Ibu. Silakan Anda dapat duit jutaan rupiah dari TikTok, dari YouTube. Saya punya teman-teman yang seperti itu, satu kali live bisa dapat 10 juta. Ada teman saya Bapak Ibu. Dikirim TikTok universe Bapak Ibu, paus-paus lah, singa-singa sama anaknya di depan mata saya Bapak Ibu. Tapi dia bilang capek Kak, begini terus setiap malam live 2 jam 3 jam. Saya bilang, nasa kau capek, bukan aset. Coba dibilang kita bangun TikTok yang memberikan upload Bapak Ibu. Coba dibilang Bapak Ibu, kita nggak perlu lagi nge-live, TikTok terus kasih kita uang. Kita nggak perlu lagi buat YouTube, YouTube ngasih kita uang. Yes, itu aset. Tapi bisnis ini, mata kepala saya lihat saya Bapak Ibu. Tidak ada pekerjaan, subuh-subuh dia yang azan di masjid. Selesai sholat subuh, pergi jalan kaki Bapak Ibu. Ada nama komunitasnya Perjaka, Pejalan Kaki Bukit Baruga. Sudah jalan kaki Bapak Ibu, lanjut lagi tidur, sholat 2, tidur Bapak Ibu, bangun jam 10, jam 11, pergi kafe, duduk minum kopi Bapak Ibu. Datang grup konsultasi, terima konsultasi, azan lagi zuhur, pergi lagi masjid Bapak Ibu. Pulang lagi dari masjid, makan siang Bapak Ibu. Saya bilang, tidak ada pekerjaan Bapak Ibu. Andaikan saya di posisi ayah saya dan umur saya mungkin masih 40 tahun, Bapak bahagia sekali. Itulah aset. Saya nggak lihat orang lain Pak. Saya lihat ayah saya sendiri Pak. Makanya kalau teman-teman bilang, Bapak Ibu bilang, kenapa Andri mau jalankan Tian? Saya cuma katakan, Pak, saya melihat banyak aset-aset kami, sumber utamanya dari bisnis Tian. Saya melihat itu, Pak. Saya cuma pengen suatu saat nanti, Pak, dulu kayak Pak Abdi, Pak, diundang sampai mau ke TV-TV, Pak Abdi tolak, Pak. Saya cuma mau buat konten saya. Sampai terkenal, Bapak Ibu, YouTube-nya Pak Abdi. Santai banget hidupnya, Bapak Ibu. Mau nggak seperti itu Bapak Ibu? Mau. Masa kita mau semakin tua semakin tidak ada waktu Bapak Ibu? Lama-lama anak tak panggil dari mana Om? Nah Bapak, tidak pernah kita tidur sama. Nah Bapak, pernah nggak Bapak kasih mandi Kak? Bapak ini pernah tidak Bapak jemput Kak, antar Kak ke sekolah? Anak kita pun tahu mana Om, mana Bapak. Makanya harusnya bangunlah bisnis yang punya aset. Satu saat nanti Bapak Ibu, Anda nggak bekerja nih, Anda nggak bekerja mungkin karena sakit, Anda meninggal dunia, tapi bisnis ini tetap